Hai, perkenalkan, aku ayah dari Malaki Evandri. Channel ini berisikan sharing atau pengalamanku sebagai orang tua yang diizinkan dan diberikan oleh Tuhan, seorang anak pertama yang mengidap penyakit langka di dunia bernama atresia biliar. Semoga lewat channel ini bisa memberikan manfaat bagi orang tua baru yang baru saja memiliki buah hati. Vandri adalah nama panggilan anakku. Lahir ke dunia pada tanggal 20 September 2018. Lahir dengan berat badan 2,99 kg dan panjang 50 cm. Dan lahir dengan cara yang normal. Pada saat lahir, tali pusar anakku membentuk simpul, tapi tidak melilit di tubuhnya. Tali pusar yang membentuk simpul bisa membuat anakku tidak mendapatkan asupan makanan dan oksigen saat di dalam perut ibunya. Dan pada saat anakku keluar dari perut ibunya, anakku sempat tidak bernafas dan tidak menangis. Tapi akhirnya karena kemurahan Tuhan, anakku pun menangis dan bisa bernafas kembali. Kemudian tidak lama setelah anakku lahir ke dunia, masalah menghampiri ibunya. Ibunya mengalami pendarahan hebat ketika melahirkan Vandri. Pada saat melahirkan, aku melihat anakku keluar begitu cepat, sehingga membuat selaput rahim istriku sobek. Seketika istriku butuh pendonor darah yang cukup banyak untuk menolong nyawanya. Pada saat itu, HB istriku menyentuh di angka 3, angka yang mustahil untuk bisa bertahan hidup. Tapi kemurahan Tuhan pun menghampiri istriku juga. Saat itu begitu banyak orang yang Tuhan kirimkan untuk mendonorkan darahnya untuk istriku. Singkat cerita, istriku pun pulih dengan darah yang diberikan oleh Tuhan. Ketika istriku dirawat di ruang ICU, anakku pun masih dalam kondisi belum stabil, karena bilirubinnya masih tinggi, yaitu di angka 13. Untuk bayi yang baru lahir, normalnya bilirubin adalah di bawah angka 10. Anakku pun masih harus diberikan sinar biru di rumah sakit. Ketika kondisi istriku sudah lebih baik, akhirnya setelah dirawat di rumah sakit, aku dan istriku memutuskan untuk membawa Vandri pulang. Walau keadaan bilirubinnya masih belum normal. Saat itu aku dan istriku hanya beranggapan anak kami mengalami kondisi kuning yang umum, yang dialami setiap bayi yang baru lahir, dan bisa diatasi dengan hanya dijemur. Tetapi 2 minggu setelah anakku lahir, kondisi badan dan matanya masih terlihat menguning, dan tubuhnya agak terlihat lebih kecoklat-coklatan. Ketika dibawa ke dokter, dokter pun tetap mengatakan dijemur saja, dan itulah yang tetap dilakukan oleh kami. Karena kami berdua masih belum mengetahui berbahayanya kondisi kuning yang terjadi pada anak kami. Suatu hari, Tuhan berikan tanda aku dan istriku yang tidak pernah diduga sebelumnya. 1 bulan setelah lahir, pusar anakku tak kunjung masuk ke dalam. Bahkan semakin lama semakin mencuat keluar. Aku dan istriku bingung, kenapa pusar anak kami semakin lama semakin besar dan semakin keluar, bukan masuk ke dalam. Padahal tali pusarnya sudah puput. Pada saat itu banyak pihak yang mengatakan, pakai koin saja untuk menekan pusar anakku. Cara orang dulu untuk bisa menekan pusar agar bisa masuk ke dalam lagi. Padahal cara ini tidak terbukti keberhasilannya. Karena sebetulnya pusar akan tertarik sendiri ke dalam seiring dengan bertumbuhnya seorang anak. Walau ada juga yang tidak masuk ke dalam dan dikenal dengan sebutan umbilical hernia. Jadi penggunaan koin sebenarnya tidak mempengaruhi masuk tidaknya pusar pada bayi yang baru lahir. Dan ketika umur Vandri yang sudah menyentuh 1 bulan, muncul bercak darah di BAB-nya. Saat itu aku dan istriku mengira anak kami tidak cocok dengan susu yang diminumnya. Dan lama-kelamaan tanpa disadari, BAB Vandri berubah menjadi kepucatan atau dempul. Saat itu pun aku belum mengira kalau anakku mengalami penyakit kuning yang serius.
karena tidak ada pengetahuan sama sekali dari dokter anak yang menangani anakku. Karena dokter-dokter yang menangani anakku pun tidak ada yang paham benar dengan apa yang Fandri alami. Ada yang minta untuk dicek lab, untuk dicek bilirubinnya. Ada yang bilang dijemur terus saja. Ada juga dokter yang memberikan racikan jamu-jamuan kepada anakku. Karena ketidaktahuan aku dan istriku, kami justru lebih khawatir pada pusar anak kami yang tak kunjung masuk. Sebelumnya kami sudah bolak-balik ke beberapa dokter untuk mengetahui kondisi Fandri. Tapi belum ada yang memberikan jawaban yang pasti dan jelas. Sampai satu ketika, Tuhan tujukan seseorang untuk Fandri dibawa ke satu dokter yang dikira bisa cukup baik dalam menangani keadaan yang Fandri alami. Dan ketika sampai ke dokter itu, hal yang paling mengejutkan aku dan istriku adalah dokter itu langsung bertanya sebelum kami menanyakan sesuatu. Sejak kapan anak kami kuning seperti ini? Karena menurut dokter, keadaan kuning Fandri sudah tidak normal. Sudah mengarah ke kuning kehijau-hijauan. Dan dokter itu menghiraukan pusar yang tak kunjung masuk yang dikhawatirkan oleh aku dan istriku. Karena menurut dokter, itu adalah hal yang biasa terjadi. Pada saat itu juga dokter itu memberitahu kalau Fandri harus dicek bilirubin, SGOT, SGPT, dan gamma GT. 4 hal yang berkaitan dengan fungsi hati. Dan esok paginya harus di USG 2 fase. Dan sebelum di USG, anakku harus puasa selama 5 jam. Kami sebagai orang tua tidak bisa berkata-kata. Kami hanya bisa mengikuti apa yang dokter minta karena ketidaktahuan kami. Singkat cerita, hasil bilirubin Fandri semakin tinggi, menyentuh angka 15. Lebih tinggi dibandingkan saat Fandri keluar dari rumah sakit. Dan fungsi hatinya pun ikut tinggi. Aku dan istriku pun saat itu sangat bingung, apa yang terjadi dengan anak kami? Kenapa fungsi hati Fandri juga harus diperiksa? Singkat cerita, hasil USG 2 fase pun sudah keluar. Dokter menyatakan kemungkinan ada penyumbatan di saluran empedu Fandri. Karena ketika di USG, kantung empedu Fandri terlihat kosong, tidak terisi. Padahal dia sudah puasa cukup lama. Seharusnya hati mengalirkan cairan empedu ke dalam kantung empedu untuk dipakai mencerna makanan bila Fandri makan nanti. Dan pada akhirnya saat itu juga dokter menyatakan anak kami diduga terkena penyakit yang sangat langka bernama atresia biliar. Aku akan mencoba menjelaskan sedikit secara orang awam seperti diriku tentang penyakit atresia biliar. Atresia biliar merupakan penyakit langka yang ada di dunia, di mana kemungkinan seorang bayi baru lahir terkena penyakit ini adalah 1/10.000. Dan biasanya mengidap atresia biliar pada umumnya sampai dengan 2 bulan, kondisi fisik dan aktivitasnya terlihat sama seperti bayi normal lainnya. Berat badan tetap stabil, aktivitas tetap aktif, hanya tubuh yang terlihat menguning. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari atresia biliar. Ada beberapa teori yang beranggapan penyakit ini disebabkan karena virus, imunitas, mutasi genetik, dan berbagai macam teori lainnya yang mengakibatkan tidak terbentuknya dengan sempurna saluran empedu dari seorang bayi seperti anakku. Dari saluran empedu yang tidak terbentuk dengan sempurna itu mengakibatkan adanya penyumbatan di saluran empedu itu yang memberikan pengaruh kandungan bilirubin dari seorang bayi yang baru lahir menjadi meningkat. Pada intinya, atresia biliar menyerang fungsi hati bayi baru lahir akibat dari ketidaksempurnaan pembentukan organ saluran empedu yang mengakibatkan hati terendam oleh cairan bilirubin yang dikeluarkan oleh hati itu sendiri. Ada 2 macam bilirubin pada tubuh kita, yaitu bilirubin direct dan indirect. Bilirubin direct adalah bilirubin yang terdapat dalam hati. Bilirubin indirect adalah bilirubin yang terdapat dalam darah. Biasanya bayi yang terlihat kuning pada saat dilahirkan, bilirubin indirectnya lah yang tinggi. Dan hal itu bisa diatasi dengan dijemur di bawah matahari ataupun diberikan ASI yang optimal. Fungsi matahari itu sendiri adalah untuk membantu memecah bilirubin dalam darah agar bisa dialirkan ke hati. ASI berguna untuk menghasilkan protein yang berguna juga memecah bilirubin indirect untuk masuk ke dalam hati. Sebaliknya, bila bilirubin direct tinggi, ada kemungkinan terjadi penyumbatan di saluran empedu,
sehingga bilirubin yang sudah dirubah menjadi cairan empedu tidak bisa mengalir ke usus 12 jari untuk mencerna makanan. Hal inilah yang membuat BAB penderita atresia biliar menjadi berwarna pucat atau dempul. Biasanya ketika bayi sudah berumur lebih dari 2 minggu, bayi tersebut sudah tidak boleh kuning atau kadar bilirubin harus normal. Batas normal bilirubin direct dan indirect adalah di bawah 1. Baik, sekarang aku kembali ke ceritaku sebelumnya. Pada akhirnya dokter yang menangani anakku mengatakan tidak bisa menangani anakku lebih lanjut. Dan dokter memberikan aku surat pengantar ke satu dokter untuk aku datangi malam itu juga, untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan pada anakku selanjutnya. 2 hari yang mencekam buat aku dan istriku. Tapi Tuhan begitu baik, karena ketidaktahuan kami, Tuhan memberikan petunjuk yang lain, agar kami sadar dengan bahaya yang anak kami alami. Bila kami tidak ditunjukkan pusar Vande yang tak kunjung masuk, mungkin kami sebagai orang tua masih mengira kuning yang dialami anak kami adalah hal yang biasa. Baik, sampai di sini dulu sharingku kali ini. Di sharing berikutnya aku akan menceritakan kembali kisah anakku ketika diduga mengidap atresia biliar dan tindakan dokter selanjutnya untuk keadaan anakku saat itu. Semoga sharingku yang pertama ini bisa bermanfaat bagi orang tua baru yang baru saja memiliki seorang bayi. Terima kasih, Tuhan memberkati.